Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa lisyafati Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim mu'allifi hadzal kitab al-alama Syekh Salim bin Sumah Hadrami wa biniyatil futuh wal munawwar wa salah al-jasari wal ruh bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah sekali lagi untuk kita niatkan buat anak, cucu dan keturunan kita. Semoga Allah jadikan anak cucu keturunan kita, anak cucu keturunan yang soleh-solehah, dimudahkan semua urusannya, dimuliakan hidupnya dunia dan akhirat, serta selamat hidupnya dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah bi niyyatil qabul ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radiyallahu ankum. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Dan bermula makna la ilaha illallah itu tiada ada yang disembah dengan sebenar-benarnya pada keadaan melainkan Allah. Pengarang kitab ini Syekh Salim bin Sumair setelah mengajarkan kita yang pertama dengan bismillah, kemudian dengan hamdalah, dengan sholawat, dan juga ada kalimat hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim yang sudah kita bahas kemarin, dan juga diawali dengan pembahasan arkanul Islam, rukun-rukun Islam dan arkanul iman, rukun-rukun iman. Kemudian sebelum masuk kepada materi masih dihantarkan dengan memberikan sebuah pengertian dari kalimat la ilaha illallah. Jamaah sekalian, kalimat ini kalimat yang teramat agung ya. Kalau kita kaji dengan ilmu tasawuf nanti ada fil wujud, fil qalb, macam-macam ya. Arti la ilaha illallah. Tetapi ini adalah zikir yang terbaik. Sama seperti kita sholat sunnah, ada kualitas-kualitas super KW misalnya. Ada yang di level bawah. Sholat sunnah yang harus diperjuangkan dan diistiqomahkan adalah 12 rakaat plus 1. 12 rakaat plus 1 itu apa? Yang pertama qobliyah subuh 2 rakaat. Yang kedua qobliyah zuhur 4 rakaat. Kemudian qobliyah ba'diyah zuhur 2 rakaat udah 8. Ba'diyah maghrib 2 rakaat udah 10. Ba'diyah isya 2 rakaat sudah 11 plus witir minimal 1 rakaat. Ini yang antum perjuangin. Jangan bela-belain tahajud duha yang 12 rakaat ketinggalan. Namanya antum cari duit yang 10.000, hilang yang 100.000. Ini nih 12 rakaat kuat. Kalau engkau jaga yang 12 rakaat ini plus witir, maka
engkau akan dibangunkan sebuah surga, sebuah rumah di dalam surga. Itu dia. Jaga itu. Ya. Asar ada enggak qabliyahnya? Kalau di situ ada azan dan iqamah, maka dibolehkannya kita melakukan sholat qabliyah. Tetapi yang muakkadah, kan ada sunnah, nanti ada sunnah yang muqayyad, ada ghairu muqayyad. Ya, nanti ya. Nah, itu yang harus ada. Asar itu sebenarnya kalau mau cari cakepnya, ya, tapi jangan sering-sering juga diseling, ntar kadang kerjain kadang kagak, karena nggak ngerjain juga bagian dari sunnah. Nabi pernah nggak ngerjain gituan gitu. Tapi kalau mau ngambilnya asar jangan 2 rakaat, cari yang terbaik. Berapa? 4 rakaat. Apa ganjarannya? Allah berikan kasih sayang kepada orang yang rahimahullahu, Allah kasih sayangnya kepada orang yang sholat qabliyah asar 4 rakaat. 2 boleh nggak? Jangan kan 2, ente nggak sembahyang qabliyah juga boleh gitu ya. Nah, sama zikir juga ada level tertingginya. Jangan ente baca istighfar banyak, la ilaha illallah dikit, afdhalul dzikri fa'lam annahu, itu dia. Ketahuilah sebaik-baik, the best of the bestnya zikir adalah kalimat la ilaha. Rontok semua dengan kalimat la ilaha illallah. Rontok semua dosa besar ketika diakhiri seorang meninggal kalimat la ilaha. Jadi kalau sholawatnya 1000, istighfarnya 1000, la ilaha illallahnya 1001. Untuk menandakan dia levelnya tertinggi. Afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la. Nah, kalimat la ilaha illallah, kalau antum buka kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, yang kemudian kitab ini dikomentari oleh Syekh ulamanya dunia ya. Jadi ulamanya dunia itu bukan ada di Mekah, bukan adanya di Indonesia. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau kata Pak Quraisy Shihab, asarnya itu kitab, asarnya itu ilmu. Syekh Nawawi ada di Musbah. Itu mengomentari kitab Lubabul Hadis dan kitab namanya Tanqihul Qaul. Kitab ini cakep Pak, isinya ada 40 fadilah. Fadilah bismillah, fadilah menuntut ilmu, fadilah baca la ilaha illallah, fadilah sholat jamaah, fadilah masjid, fadilah hari Jumat, fadilah pakai sorban, fadilah bersiwak. Itu keutamaan-keutamaan. Nah, satu fadilah itu tidak kurang ada 10 hadis. Berarti dari 40 fadilah, jadi tidak kurang ada 400 hadis. Kitab Tanqihul Qaul. Aneh lagi kaji di masjid rumah. Udah masuk tentang keutamaan bab masjid. Kemarin baru bab Jumat. Kalau Jumat itu mandi Pak. Biarin tiap hari nggak mandi, yang penting hari Jumat mandi. Pahalanya gede. Masya Allah. Nah itu di bab Fadilah la ilaha illallah, Syekh Nawawi Al-Bantani menukil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Referensi kedua setelah Al-Quran yang kesohihannya tiada terbantahkan. Apa? Man qala la ilaha illallah wa maddaha. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia panjangkan itu, hudimat lahu arba'atu alafi dzanbin minal kabair. Masya Allah. Allah hancurkan 4.000 dosa besar. Bagaimana ya Rasulullah kalau orangnya orang soleh? Kayaknya kalau buat dosa-dosa gede-gede sulit orang itu melakukannya, terhindar insya Allah. Oh, li ahlihi, untuk keluarganya. Keluarganya juga kayaknya anak-anak baik. Kayaknya kalau dosa-dosa yang gede-gede begitu terhindar. Li jari, buat tetangganya. Itulah kenapa orang tua dulu kalau ngomong, lu kalau beli rumah, pindah rumah, lu cari tetangga yang benar. Karena tetangga yang baik itu bisa ngasih efek positif kepada tetangganya. Satu contoh itu. Bagaimana cara memanjangkannya? Kalau antum belajar ya sama guru-guru batin gitu, pasti ada talqin zikir la ilaha illallah. Yang itu tentunya bersilsilah. Caranya adalah pejamkan mata, kemudian ikutin gitu. Ya nantilah kalau anda belajar itu, sekarang jangan dulu. Jadi dipanjangkan la
ngajarinya kepada Sayyidina Ali, kepada murid-murid, kepada guru Bakhit, kepada Bahrul Razzaq misalnya gitu. Itu jadi nggak main-main. Satu tarikan hembus nafas itu tidak kurang 4.000 dosa besar. Yang ngomong siapa? Kanjeng Nabi. Riwayatnya apa? Referensi kedua setelah Al-Quran. Siapa mau bantah? Imam Bukhari. La ilaha illallah. Saya pikir dulu orang ngaji, orang ceramah ditutup dengan talqin panjang-panjang dengan isyarat pada saat kalimat Allah. Maka begitu asyhadu an la ilaha illallah, hadis itu akhir. Orang pikir-pikir dulu kalau kita melihat kayak Abu Syafi'i misalnya, kita melihat Zainul Abidin, guru-guru kita tuh illallah kayak gitu. Kita buat gaya-gayaan. Ternyata hadis sahih. La ilaha illallah. Tidak kurang 4.000 dosa besar. Makanya kalau kita tidur, baca doa tidur, kemudian kita baca Al-Ikhlas 3 atau 11, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca ayat kursi, baru tarik nafas. La ilaha illallah. Tarik lagi sampai 3 kali. Muhammadur Rasulullah. Tidurlah. Dalam hati sholawat boleh, la ilaha illallah boleh. Andai kata Allah enggak bangunkan kembali kita tidur dari tidur kita, maka kalimat itu sebagai kalimat terakhir yang terlontar dari lidah kita. Makanya kalau naik kendaraan, begitu naik baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majraha wa mursaha wa inna rabbi laghafurur rahim. Ayat kursi sekali. Allahu la ilaha baru dah ambil tasbih. Dengerin musik boleh nggak? Silakan. Kalau bisa lagu lawas, Tommy J bisa misalnya. Sambil apa? La ilaha illallah. Buka dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus udah 1000. Ganti apa? Sholawat. Buka dulu. Masya Allah, la quwwata illa billah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu baru masuk. Buka lagi pakai sholawat Ibrahimiyah. Karena the bestnya sholawat adalah sholawat Ibrahim yang antum pakai di sholat. Sholat baca sholawat nggak sholat? Nggak baca batal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam dulu baru yang lengkap. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. 1000 di mobil misalnya. Dah, apa lagi nih udah capek sholawatnya. 2 kalimat yang akan mudah di lisan, nanti berat di timbangan, mengundang cinta kasih sayangnya Allah, bahkan tidak terhapus dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Di sisi Allah langgeng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tambah istighfar, astagfirullah. Tuh gitu Pak. Walaupun ini baca kalimat ini subhanallah bihamdi, cakepnya setelah sholat qobliyah subuh. Ada nggak dasarnya? Ada. Ketika seorang sahabat ngadu sama Nabi, yang sudah saya ceritakan, ngadu sama Nabi, dia bilang ini orang aper gitu Pak. Aper itu maksudnya apa aja bisnis yang dipegang sama dia nggak jadi duit. Kan ada yang begitu orang tuh ya. Dia kayak gitu perlu dimandiin tuh.
Kalau orang Jawa itu kalau perempuan di tengah-tengah perlu dirawat itu. Laki, satu laki, 3 laki, perempuannya di tengah-tengah kejepit, susah dijodohin orang katanya. Hari apa lahirnya? Selasa, Sabtu, ini apes bener gitu. Mana nggak begitu enggak? Tapi pitu-pitu orang dulu gitu, cara nebusnya gimana cara bersihnya tuh? Enggak itu ya. Ada begitu, ada nggak ada di masyarakat kita ada. Dan itu jadi sugesti. Nah itu ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tawalat sa'ati ad-dunya. Nabi, Rasul, dunia udah ninggalin saya udah kebingungan, udah patah hati, orang udah hopeless banget dah. Kata Nabi, maukah aku ajarkan satu bacaan kalau kau baca? Taktika dunia raqabatan, dunia yang datang tergopoh-gopoh kepada engkau. Wah, girangnya orang. Jadi kita enggak nyari dunia yang nyari kita. Selama ini kan kenapa sih orang jadi capek? Orang capek itu karena dia nggak tahu diri. Man arafa nafsahu faqad arafa. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dia capek, dia pengen mengadakan sesuatu yang nggak ada. Lah besok belum kejadian, dipikirin sekarang. Itu orang capek tuh. Belum kejadian, ente udah pikir-pikirin. Emang ente bisa mewujudkan esok hari? Tidak, Allah. Karena ente masuk domain bukan domain ente nggak tahu diri. Itu bukan domain ente itu manusia, makhluk, nggak punya kemampuan mengadakan sesuatu yang belum ada. Jangan pikirin, karena itu ente capek. Kenapa ente capek? Ente nggak tahu diri. Maka man arafa nafsahu faqad arafa. Besok ya besok. Kita capek karena sesuatu yang bukan domain kita pikirin. Belum kejadian ente pikirin sekarang aja. Emang usia kita besok hari sampai? Emang kita bisa mewujudkan sesuatu itu? Wah, harus terencana, silakan. Cuma jangan jadi kepikiran. Jadi capek hidup itu. Santai aja, Pak. Kalau orang tasawuf itu dahsyat. Besok masih punya makanan. Itulah semaruk-maruknya orang terhadap dunia. Orang yang paling busuk hatinya, orang yang besok hari punya makanan di rumah. Kan serem kayak gitu. Urusannya kita itu. Oh, kita bukan besok, sebulan kita belajar. Serem itu. Yes, dihajar lagi yang pemerintah sampai. Enggak begitu makna zuhud. Yang pernah ada cerita itu. Ini Pak, maaf ya, saya kalau ngajar itu kalau tekstual begini cepat selesai ngajinya, cepat kelar kita ngaji. Maksud saya ada bagian-bagian yang menurut saya perlu kita tahu, yang sudah tahu biar tambah tahu. Jadi makna zuhud itu bukan nggak punya apa-apa, yang nggak ada dunia di hatinya. Ada 2 orang alim besar, kemudian dia dihiasi dengan atribut dunia. Yang satu alim besar dihiasi dengan kemiskinan dunia. Yang ini punya murid yang orang susah, kiai besar yang nggak punya apa-apa. Ketemu muridnya sama gurunya, yang teman gurunya ini seorang ulama besar yang dihiasi dengan atribut dunia. Salim, ya, salim tangan. Gimana, baik. Guru dapat salam dari guru saya. Siapa itu? Gitu. Ini katanya muridnya ya Allah, guru ente teman aneh nyantri dulu bareng-bareng. Cuman bedanya dia susah, gua kaya gitu aja. Kebetulan dia yang datang ke saya gitu misalnya gitu. Gua kaya. Bilangin sama guru lu ya. Jangan jadi hubud dunia, maka jadi orang miskin. Begitu ya. Kan bingung ya, Pak. Ini enggak kebalik ngomong. Gitu. Jadi ceritanya begitu, saya ketemu murid, saya lagi naik kendaraan gitu. Bilangin sama guru lu, jangan hubud dunia, maka jadi orang miskin. Gitu. Ketemu tuan guru. Tadi saya ketemu Fulan bin Fulan. Wah, itu temannya. Masya Allah, gimana kabar saya? Dia pesan apa? Iya tuan guru, saya mau ngucapin takut. Emang kenapa? Ada apa? Dia pesan agar guru jangan jadi orang yang hubud dunia. Nangis guru. Kan makin bingung nih santri. Nggak kebalik apa yang ngomong bagi banyak kendaraan semuanya. Ini guru aneh cuma punya sendal jepit paling juga. Itu juga udah gak sedikit bola apa ya, habis gitu. Nangis deh. Dia bilang apa? Kenapa tuan guru, kok saya jadi bingung? Dia guru kawan saya itu memang kaya, atribut dunia melekat pada dirinya, tapi tak melekat pada hatinya.
Sedangkan saya punya sendal jepit, lagi sholat kepikiran, andai kata ntar sendal jepit diambil, ketuker kayak kemarin saya ketuker sendal akhirnya nyeker gimana ini gitu, cuma sendal jepit doang. Bener, walaupun sedikit tapi masih melekat di hati, itu belum zuhud namanya. Jadi nggak perlu Pak, udah jangan takut-takut. Lu punya mobil beli deh, tapi jangan melekat di hati. Itu yang disebut dengan zuhud sebenarnya. Asik kalau begitu Islam, asik aja ya. Nah, the best of the best zikir adalah la ilaha illallah. Kemudian apa? Sholawat. Baru tadi subhanallah, dibacanya adalah kata Rasulullah, baca itu 100 kali, dunia akan datang kepada engkau tergopoh-gopoh. Kapan bacanya? Setelah sholat qobliyah subuh. Begitu azan subuh, kan kalau di Islam sebenarnya kalimat subuh itu nggak ada, adanya fajar. Kalau antum dulu jadi orang Arab sekarang tahu subuh, dulu nggak tahu subuh dia, gara-gara banyak orang Indonesia. Kapan sih sholat subuh gitu? Kalau di sana nggak ada fajar, inna sholatal fajri kana masyhuda, di Quran tuh fajar. Aneh kalau pengen masuk ke waktu itu pengen masuk ke Hijri Ismail. Tahu sekarang masih ditutup apa enggak tuh? 2 tahun yang lalu ditutup terus. Ya Ami, mata maftuh hadzal bab, hadzal makan. Gua pakai bahasa Arab sebisa-bisa gue. Kebetulan juga orang Arabnya enggak pinter-pinter banget. Kalau pinter enggak jadi laskar, Pak. Di sana ciri tanda orang bodoh itu jadi laskar. Kalau yang pakai baju gamis itu agak sedikit ilmunya tinggian dikit tuh. Saya pernah trik masuk rodoh gimana nih? Buat tanya sama laskar yang pakai tentara, setahu aneh ini orang pasti bodoh. Karena kalau di sono kan laskar mesti coba dah, cuman pintu geser doang ke situ, nggak dikasih nenek-nenek, mau dia muter naik tangga begitu baru ke situ. Saya bilang gotongin ya, digotongin kursi roda sama dia, kan PA bener itu, bener berarti. Kenapa? Karena kalau dia pinter, dia takutnya memberontak Pak. Orang Arab kalau bilang kagak, ada bom Pak di situ, biarin, mendingan ke bom daripada begitu tuh. Ini coba dah, saya pernah begitu, biarin, nggak dikasih. Gue bilang tanggung jawab ya, saya nggak mampu jalan ke sana. Digotongin sama dia tuh nenek-nenek, ame kursi rodanya, jauh Pak muter. Ya lah tinggal gini doang. Masya Allah, gimana Nabi gitu. Padahal kalau rame mungkin jadi ngundang orang datang. Lah cuma berdua-duaan sama nenek-nenek, aneh udah dorongin jamaah kasihan. Aneh tanya di mana tempat Siti Aisyah belajar Al-Quran, itu yang mana? Dia nggak tahu kan. Aneh digotong ke dalam, dikeret ke dalam rodoh. Kemudian di situ ada syekhnya yang biasa pakai laskar. Nanya, dia bilang saya tidak tahu, tapi saya pernah baca di sebuah kitab tarikh. Lalu kita nanya, ini apa namanya? Oh ini rodo. Apa itu rodo? Kita nanya, ini apa yang harus kita lakukan? Sholat 2 rakaat di sini. Boleh saya sholat saya. Bodoh lu. Kena orang Indonesia, akal-akalan cung. Tapi kan saya nanya, karena dia nggak jawab, nggak bisa. Ya udah. Saya nanya, sholat saya. Orang pada dasar-dasarkan masih. Gitu Pak. Jadi menjadi banyak trik gitu. Aki-aki nggak bisa masuk, duduk di kursi roda ki, lewat depan nggak. Ini orang tua sakit capek, syekh bisa nggak masuk? Bisa masuk, alhamdulillah nggak pakai rebutan. Jadi pakai otak juga gitu ya kalau gitu. Ya Allah, nah itu jamaah sekalian, di waktu fajar itu setelah qobliyah subuh, qobliyah fajar. Jadi orang bilang sholat sunnah fajar apaan sih? Apa bedanya sama qobliyah? Sholat qobliyah subuh sama sholat sunnah fajar ya qobliyah juga. Yang disebut sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Bahasa kitanya, kalau bahasa Qurannya fajar. Jadi sholat sunnah fajar 2 rakaat lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Makanya nanti dalam ilmu fikih yang lebih tinggi lagi, kalau antum udah istiqomah, sudah mulazamah melaksanakan sholat qobliyah subuh, tiba-tiba begitu nyampe ke masjid udah iqomah, ente jangan qobliyah, segera sholat
subuh. Ntar begitu selesai bangun lagi tuh, udah selesai semuanya bangun qobliyah subuh gitu. Boleh apa enggak? Antum nanya sama kiai yang pinter ya, pasti sama jawabannya sama aneh. Pernah anak terangin begini, jamaah nggak percaya kali Pak. Dia nge-googling gitu, ketemu penjelasan Adi Hidayat, siapa gitu. Wah iya katanya benar Ustaz, pasti gue diukur sama dia. Kurang ajar banget. Kadang-kadang Pak, orang kalau sekedar tahu dari mana aja tahu. Orang duduk di majelis taklim, dengar di luar, sama-sama tahu. Nggak perlu kalau cuma sekedar standar tahu, ente nggak perlu duduk di majelis. Cukup ente cari di YouTube sekarang 1001 masalah ada di situ. Tapi bukan itu yang kita dengar. Bukan hanya sekedar tahunya, tapi duduknya di sini adalah dalam kepakan sayap rahmatnya Allah. Ini kita lagi, dan kita lagi fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillahi hatta yarji'a. Orang yang keluar untuk menuntut ilmu, maka orang itu statusnya seperti orang jihad fisabilillah sehingga dikembali ke rumah. Jadi kalau kita nyampe sini kemudian pulang, sebelum nyampe rumah kita kecelakaan meninggal, maka matinya dihitung mati syahid. Tetap disolatkan, kafankan tetap. Tapi terhitung. Tapi kalau sudah sampai rumah hilang tuh. Jadi sepanjang jalan itu kita sebelum nyampe rumah masih dalam kepakan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Jadi kalau yang nggak mau lepas dari kepakan sayapnya Allah, jangan pulang, nginep di sini. Nggak apa, itu mondok namanya. Makanya santri, sejelek-jeleknya santri, nggak ngapa-ngapain aja lebih hebat daripada yang orang tidur di rumah. Kenapa? Tidurnya makanya pada santri pada kepluk, lagi dipeluk sama malaikat rahmat, jadi asyik tidurnya aja syahid fisabilillah dia. Itu iya. Makanya saya dulu di pondok jarang sholat, tidur aja. Kagak Pak, sholat lah saya. Kadang-kadang. Masya Allah. Jadi itu kalimat itu. Nah, kalimat la ilaha illallah, usahakan dan dawamin. Yamutu kullu insanin ala ma'asya alaih, kata Rasulullah. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan waktu hidupnya. Yang biasanya main catur, matinya 3. Mau main catur, lagi main catur, habis main catur. Yang biasa main remi, matinya 3. Mau main remi, lagi main remi, habis main remi. Yang biasa zikir, lagi zikir dia mati. Kita berharap begitu, karena kata Rasulullah, yamutu kullu insanin ala ma asyalih. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan waktu hidupnya. Jadi kalau mungkin kita biasa baca Quran, kita berharap lagi baca Quran kita mati. Biasa lagi sholat, lagi sujud, mudah-mudahan kita mati. Saya jadi ingat sahabat Khalid bin Walid. Ini jagoan dua-duanya nih. Dulu hampir berperkara nih sama Sayyidina Umar. Jagoan dua-duanya. Sayyidina Umar begitu masuk Islam, pakabbar sahabat. Wah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Umar udah masuk Islam. Karena Nabi pernah berdoa, ya Allah, jadikan di antara 2 Umar ini adalah penolong agama Engkau ya Allah. Ternyata yang dipilih Umar bin Khattab. Begitu masuk Islam, fakabbar sahabat, Allahu Akbar. Kenapa? Jagoannya udah masuk Islam. Kata Umar, jangan lagi sholat takut-takut, sholat di Masjidil Haram. Nanti kita diintimidasi. Umar, siapa? Dia, jangan ikut gue, jagoan Umar. Setan aja takut kata Umar. Kafir Quraisy, teman-teman gue mau sholat, lu ganggu takjul di sampean. Umarnya Madura. Kepada takut sholat. Fakabbar sahabat. Umar, siapa yang pernah berperkara sama Khalid bin Walid? Khalid bin Walid itu adalah ketika jadi musuh Islam, dia jadi panglima perang dalam perang Uhud. Rasulullah itu mengalami kekalahan. Sebenarnya nanti ada menangnya Pak. Udah mau menang, kalah, kemudian sampai diinstruksikan oleh Allah, ubar itu orang kafir Quraisy, ditantang lagi berperang di Hamrul Asad. Dalam sejarahnya itu, tamin orang kafirnya nggak berani. Kenapa? Ini orang bukan cari menang, cari mati. Kata Allah, bawa pasukan yang kalah itu, yang berdarah-darah itu, jangan ganti pasukan baru. Tetap ada yang datang masuk ibu
Mungkin ngelihat orang kafir, lah ini orang bukan cari menang, cari mati. Udah kita pulang daripada repot. Gitu. Jadi endingnya sebenarnya pulang begitu orang. Gitu. Itu Khalid bin Walid. Tapi apa yang terjadi? Dia berharap mati di medan pelaga, berharap mati fisabilillah, berharap mati berkorban darah menjadi saksi di hadapan Allah, mempertahankan ilahi kalimatillah. Tapi apa yang terjadi? Dia nangis tidur, meninggalnya di atas kasur. Engkau buka badanku, maka engkau akan melihat seluruh badanku penuh dengan cabik-cabik pedang dan tombak. Tapi hari ini aku mati di atas tempat tidur. Jadi orang dulu pengen mati fisabilillah meninggalnya. Ya. Jadi kalau itu berharap ya Allah fisabilillah, ntar pulang jangan sampai dulu ya Allah. Jangan serem amat ya. Masih kalimat la ilaha coba dijawabkan, dimulazamahkan. Ntar enak Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Antum juga masuk apa aja begitu. Lo. Tapi ada orang yang goling-goling kepala aja. Emang bener itu goling kepalanya? Kalau antum masuk istilah yang ilmu mempelajari itu, segelengan itu ada tata cara. Asik gitu. Aneh belum boleh sih ngajarin. Emang Ustaz bisa? Kagak. Nggak boleh. Orang bertoriko tuh Pak, dibuka pemudatan toriko Naqsabandi misalnya dengan mahar sekian. Apa itu? Bohong. Toriko itu jangankan istri, korin kita nggak tahu kalau kita bertoriko gitu sampai mati. Syekh Nawawi apa torikonya? Itu bukan biangnya toriko. Jadi nggak boleh diperlihatkan itu. Kalau kata Abu Uji mah, lah kenapa Abu Uji nggak Pak? Dulu MZ datang ke Martapura, guru sekumpul. Jangan ke sini, ente datang aja ke pasar Kemis Cilongok. Atau di Abu Uji itu artus-artus kalau ngaji banyak itu Pak. Tadi haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu terbesar kedua di Indonesia setelah guru sekumpul. Urus kumpul itu kalau lagi haul, di sana itu ada istilah haul akbar sama haul nggak besar. Kalau haul akbar itu kalau ganjil. Kalau ganjil di Martapura itu berarti haul akbar. Haul akbar. Itu 600 ekor sapi dipotong. Tapi kalau di Cilongok, haul Syekh Abdul Qadir Jailani itu 100 ekor sapi. Itu kata Abu Uji begitu. Lamun ayah orang, kalau ada orang buka itu mata torikohan katanya, ulah kepiluan katanya, jangan ikut-ikutan. Oke, gitu insyaallah. Ya. Jadi coba la ilaha illallah. Mulai hari ini Pak, tidur itu la ilaha. Ntar sholawat itu sholawat. Masya Allah deh. Ketika Abdurrahman bin Auf masuk ke tengah hutan, bukan ke hutan, ke tengah kebun korma, Rasul tiba-tiba terjatuh dan sujud. Lama sampai Abdurrahman bin Auf nangis. Ini jangan-jangan Rasul meninggal nih. Maka kalau sujud jangan lama-lama, tak sampai mati. Malah bagus sujud terakhir Rabbi firli wali walidayya 3 kali, ihdinas siratal mustaqim 7 kali, Rabbana sekali, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah sekali. Itu nangis. Begitu ditanya, tiba-tiba bangun. Abdurrahman, kenapa kau nangis? Aku kira kau mati ya Rasulullah. Tapi enggak, aku ada kabar gembira. Aku bersyukur, girang. Tadi malaikat Jibril menyampaikan, datang kabar gembira. Barang siapa yang bersalawat kepada kau 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Girang. Satu salawat itu ada 10 rahmat. 1 rahmat sudah diizinkan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maka baca salawat. Kalau cek Abah hayang naon wae beli ku sholawat jang. Kata Abah mah kalau mau apa-apa beli aja pakai sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Oh kalau enggak sholat adrik nih, aneh pernah dapat dari Tubagus yang megang kuncinya Maulana Hasanuddin. Kalau lagi kepepet baca 500 sholat adrik nih. Gimana sholat adrik nih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati wa adrikni ya Rasulullah. Gitu. Macam itu. Apa aja dah sebisa ente.
Ya, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Boleh enggak? Boleh. Cuman kan kalau lihat ayatnya ada sol innallaha wa malaikatahu yusholluna, ada taslim. Minimal dua ini yang harus masuk dalam sholawat. Makanya kita tiga, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu kalau bisa kayak gitu, baca 1000. Biasanya Quran. Antara maghrib sampai isya ada bacaan yang cakep Pak Quran. Jadi itu kayak kita kalau alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ada tuh bala wa ana ala dzalika minasy syahidin, gitu ada tuh. Jadi jangan sembarangan. Hai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini baca ada di kitab. Anda mau praktekin, tiba-tiba Allah kasih lupa nih, nggak jadi dah. Allah kasih lupa, kalau udah tutup stempel aja, banyak dosa kan katanya. Jadi mari Pak, kita kembangkan kualitas ibadah kita ya. Maka saya suka motivasi jamaah di rumah itu setiap malam Jumat 40-50. Kalau di mana-mana ada namanya Taman Al-Quran anak-anak. Kalau di tempat saya enggak, Taman Al-Quran lansia. Kenapa? Yang ngaji rata-rata sudah lansia. Kalau duduk nih umur yang 60 ke bawah di sini, 60 ke atas di sini. Udah pada main. Alhamdulillah. Ba dari alhamdulillah kalau udah pada Quran. Girang. Mereka di usia senjanya masih Allah. Saya bilang kita ngaji bukan untuk pinter, kita pengen ini mengundang kasih sayang Allah. Niatin begitu aja. Yang sudah bisa memperbagus bacaannya. Ya alhamdulillah tuh girang lah. Taunya dari mana? Dari bikin kopi. Kita bikin kopi kadang-kadang lebih dari 30 gelas. Mau berarti bikin teh sampai 3 kali bolak-balik bikin teh. Iya tuh aki-aki semua. Udah pada pensiun, ada yang 67, ada yang 70 gitu. Yang paling muda yang ngajarnya. Yang paling muda yang ngajarnya gitu. Masya Allah. Jadi Al-Quran juga jangan lupakan ya Pak. Bisa coba istiqomahin deh. Ya, antum gimana sih? Coba istiqomahin. Misalnya 10 ayat atau selembar, 2 lembar. Ntar nangis dah. Ibadah nangis kan enak. Apa ya? Coba jangan sampai. Emang sih pantas Pak kalau orang nggak baca Quran. Kenapa? Quran itu memilih, masjid itu memilih. Ini kan rumah Allah. Hanya orang-orang yang diundang sama Allah yang boleh masuk ke rumahnya. Bukan ente nggak mau masuk ke masjid, masjidnya yang nggak mau dimasukin sama ente. Bukan ente nggak mau baca Quran, Qurannya yang nggak mau dibaca sama ente. Dibikin 1001 alasan sehingga orang itu tak mampu dalam 24 jam lidahnya untuk membaca firman-firman Allah. Kenapa? Gede banget pahalanya. La ukrimu kama ukrimu ahlal Quran, la uhibbu kama uhibbu ahlal Quran. Allah tidak pernah memuliakan seorang hamba melebihi Allah memuliakan kepada orang ahlul Quran. Allah nggak pernah mencintai seorang hamba melebihi cintanya Allah kepada ahlul Quran. Nggak ada lagi cinta yang berlebihan dari sang Khalik kepada orang yang namanya ahlul Quran. Ayo, pengen jadi kekasihnya Allah nggak? Makanya disebut pilihan. Orang Al-Quran itu orang pilihan. Ahlullah wa khosatuhu, kekasih Allah dan orang-orang pilihan Allah. Artinya orang nggak mau baca, padahal cakap sebenarnya bukan dia nggak mau baca, Qurannya yang nggak mau dibaca sama dia. Sibuk aja, baru mau baca, WA. Ini udah dibuka nih. Bang, kebetulan nih kayaknya kita mau nih bang. Sekarang kita pertemuan hari ini ditunggu 10-15 menit. Kalau enggak proyek 1 miliar hilang. Ya cabut Pak. 1 miliar. Nyampe sana jauh makan. Begitu aja. Jadi begitu dibikin orang itu tak bergerak. Masya Allah. Kelihatan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nanti besok baru kita masuk tentang furudul wudu. Kenapa di wudu itu ada fardu sedangkan di sholat pakai rukun? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء